Siut, semoga kita tetap baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oh iya guys, saya juga mau ngingetin kalau setiap hari Sabtu jam 7 malam kita ada ibadah youth bersama-sama. Stay tune. Dan juga yang rindu untuk memberikan persembahan bisa transfer ke nomor rekening BCA 7880 535301 atas nama Iwan Susanto. Oh iya guys, saya juga ingatin juga kita juga harus ikuti protokol dari pemerintah, yaitu kita harus tetap cuci tangan, hidup bersih, pakai masker dan juga social distancing. Jangan keluar dari rumah kalau tanpa kebutuhan. Panas. Bagi dong, panas situasi baru gitu. Santai lah, iya. Cici, ini kita ada talk show nggak sih? Hari ini toh? Hari ini apa? Sabtu toh? Iya, betul. Itu dengan apa? Belum mandi nih. Itu mau kita. Siapa? Ini baju sih. TikTok. Coba, ayo. Coba. Ayo TikTok ini. Kasih. Go. Apa belum ganti semua ini? Semua ini. Coba. Aku pulang sini. Bentar. Ayo. Dah. Mahal ini. Iya. Ayo ya tuh. Wih, berhasil dong. Coba. Kunci. Hello guys, welcome back to SCC Online Service. Hari ini mari kita semua memuji Tuhan. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. I will sing of your love for me. You're my life, you're my everything. Things are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. Things are crying into the
Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Sebab kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam setiap hidup kami. Malam hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk kita mau membuka hati kita. Kita mau merasakan kasih Tuhan itu nyata di dalam setiap hati kita lewat pujian ini. Haleluya Yesus. Your love on the line.
Engkau yang telah dahulu mengasihi setiap kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau ekspresikan kasih kami kepadamu. Ketika kami mengangkat pujian ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi setiap kami. Engkau sudah menyelamatkan setiap kami. Engkau sudah menebus setiap kami Tuhan. Kasih-Mu itu murni dalam setiap hidup kami. Kasih-Mu tanpa syarat Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau meresponi kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau berikan hidup kami Tuhan kepadamu. Kamu memberikan hati kami Tuhan, masa depan kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang sepenuhnya Tuhan memenuhi hidup kami. Engkau sepenuhnya Tuhan yang merancangkan hidup kami Tuhan. Dan kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu itu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan hidup di dalam kasih-Mu itu Tuhan. Malam hari ini kami mau Tuhan membawa firman Tuhan yang akan sebentar lagi disampaikan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan buat setiap anak-anak muda yang mendengarkan Tuhan firman-Mu malam hari ini. Kau mengubahkan hidup mereka. Dan biarlah mereka mengalami kasih Yesus itu Tuhan, yang mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Halo guys, welcome to Ngomong-ngomong Santuy bersama CCU. Mantap. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Ci? Loh, kok ngapain sih? Kita kan harusnya kenalan dulu. Oh iya. Aku sih kenalan. Ya, kamu Cewek ladies first. Jadi guys, nama aku Steffi. Aku baru masuk kuliah nih. Nah, hari ini aku gak sendirian. Aku ditemani sama temanku. Kalian pasti sering lihat orang ini sih yang biasa main piano, main gitar, jago kalau main gitar. Yuk kita kenalan yuk. Ci, kenalan Ci. Ya, nama aku Ricci. Aku sekarang kuliah di semester 3. Oh, baru semester 3. Iya, kamu semester berapa? 1. Satu kan baru masuk kan? Ya, oke. Hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Ci? Kita kan udah rapi-rapi gini, udah ganteng, udah cantik. Mau ngapain nih, Ci? Kita bakal bahas. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Kan kemarin minggu lalu kan kita bahas tentang uang ya. Bener nggak? Kita bahas tentang uang kan? Bener. Nah, ya. Jadi gimana sih? Ya mungkin kita akan membahas di seputar tentang uang deh. Benar sekali. Pembicaraan kita hari ini nggak beda jauh sih sama uang, dan semuanya pasti pengen jadi yang kayak gini. Gak hanya orang muda, semua orang juga pasti pengen kayak gini. Jadi kita hari ini mau bahas tentang kesuksesan. Siapa sih yang mau kesuksesan? Nah, Ci, aku mau tanya nih sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, aku mau tanya sih basicnya. Apa sih arti kesuksesan buat kamu itu? Aku sukses ya. Kalau aku sukses itu aku pengen punya nih baju nih. Baju. Kenapa uangku bajunya? sendiri beli. Oh, beli Pakai uangku sendiri cuma uangnya dari mama ya? Ya, dari mama. Beda celana jeans dari uangku sendiri juga. Dari mama uangnya. Sepatu. Oh ya, terus? Terus aku pengen punya rumah sendiri. Masih pengen? Pengen lah. Oh, belum ada berarti ya? Okay. Terus motor, mobil sendiri, terus pergi luar negeri sendiri juga. Pakai uangku, bukan pakai uang yang lain. Oh, oke. Kalau itu definisi suksesku. Kalau kamu? Oh ya. Kalau aku lebih ke mencapai goalku sih. Aku bisa nyenengin orang tua, aku bisa nyenengin orang di sekitarku buat mereka happy, itu sih definisi kesuksesan buat aku. Deep banget ya kalau cewek ini ya. Harus. Beda sama cowok ya? Beda, harus dibedakan ya. Oke. Sangat deep. Nah, Ci, pemikiranmu tentang sukses tuh nggak salah, Ci. Tapi daripada kita debat-debat gak selesai nih nanti. Iya, Kita tidur semua nanti. Kita panggil aja narasumber, ya apa? Boleh. Kita panggil aja. 2, 3. Permisi. Ya. Apa bener ini ruangannya untuk talk show? Bener. Aku ini sebagai narasumbernya.
Hah? Enak duduk. Ini ya tempat duduk. Cowok pasti. Permisi. Di Ini sini tante kan? narasumbernya, Stan. Cowok toh. Di sini kan? Cowok. Loh, bukan tante. Diundang untuk sebagai narasumber. Narasumber apa tante? Bagaimana mengatasi pasangan pasutri Hah? supaya tetap sweet di masa corona ini? Berat ya tante? Bukan tante, ini ibadah SCCU. Ya, Talkshow-nya SCCU ini tante. Iya. Ya benar. Iya, ini talkshow-nya SCCU tante. Jadi tante salah ruangan ini. Iya, salah ruangan. Ini ruangan sebelah, ruangan sebelah. Tuhan Yesus, gimana ini tante sudah terlanjur dandan cantik gini, beli baju baru, Ya beli wes, salon. Pose saya tante. Pose dulu, foto sama kita. Foto tante. Ya, Foto, tapi foto. jangan lupa loh, tante ini juga bisa Iya. untuk diundang di acara talkshow anak muda. Ya, nanti kita Ya, undang. apa, tak call nanti. Oh, Oke. Halo, Mince. Halo, lu. Gimana Ngapain kabarmu? di sini? Kamu yang bagian ngameramen mereka ini ya? Loh, ini narasumber acaranya SCCU. Keren kamu sekarang. Loh, iyalah. Jaket murah. Loh, iya. Jauh udah. banget kamu dari yang dulu. Iya. Iya. Pinter kamu sekarang ya. Jadi narasumber anak gitu. Iya. Jangan Di acara. Aku juga bisa loh. Oh iya. Gitulah, ya. Iya, nanti tak undang ya. Lupa loh. Ya, kalau inget. Loh, kok kalau inget ya harus inget toh. Iya, kalau ingat nanti kita undang. Mumpung kita lagi ketemu, Oke. kita post dulu ya. Boleh, ya. Hai, anak muda Youth ACC. Jangan lupa loh ya, setiap hari Sabtu ibadah youth online. Jangan lupa. Dan untuk anakku Tejo yang ganteng dan keren harus tetap rajin loh ya. Oke? Tuhan memberkati. Oke? Oke, ya. Memberkati ya. Ya, Dadah. oke. Ya, Minca. Monggo. Kohari, silakan duduk. Ya. Kohari, silakan duduk. Ya. Oke, Kohari, sorry tadi ada gangguan teknis dari Tante Mingce ya, kok. Ya, nggak apa ya. Oke, teman-teman, kita juga minta maaf buat teman-teman tadi ada gangguan teknis dari Tante Mingce juga. Oke, kita daripada lama-lama, kita sudah datengin narasumbernya kita. Kita langsung saja bincang santuy dengan Kohari. Oke. Ko, ya apa nih kabarnya? Baik, sehat-sehat selalu. Nah, ngapain aja nih kok? Kan lagi musim corona toh ini. Iya. Ngapain aja di rumah kok? Ya di rumah aja memantau bisnis. Oh, Puji gitu. Tuhan, Tuhan sudah sediakan Ah. bisnis-bisnis yang tidak harus dikunjungi bisa Ah, lewat iya, secara aplikasi lah. Aman kok berarti? Ya, aman. Oke. Berat badannya naik nggak tuh? Nah, Turun ini. ngawur. Iya. Aku naik. Karena sering Kamu bersepeda naik? ini. Oh, sering bersepeda ya? Iya. Oh, iya. Hobi baru ya sekarang ya, bersepeda ya? Udah lama sih, udah Udah lama. lama. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ya Ci ya. Ya. Kok, aku mau tanya. Oh, sebelum itu salah. Sebelum itu ya guys. Kita ini kenalin dulu dong narasumbernya siapa. Profilnya. Bener. Kita lihat cuplikan berikut ini. Nah, guys, kalian udah lihat kan profilnya gimana? Jadi kok hari ini seorang pengusaha. Nah, kok hari ini juga pernah muda kayak kita, keren kayak kita gini. Kita. Mm-mm. Anak muda juga. Iya bener sih bener. Jadi, apa namanya? Kita akan tanya-tanya nih guys sama Ko hari ini Ya. tentang gimana sih perjalanan kesuksesan dari muda sampai sekarang ini sampai jadi pengusaha. Iya nggak Ko? Oke, ya. Nah, Oke mungkin, Ko. Iya. mungkin Kohari bisa cerita tentang dari masa mudanya dulu pertama kali memulai karir bisnisnya itu seperti apa? Dari muda sampai sekarang ini sudah menjadi orang yang sukses ya. Jadi kalau saya sih bekerja mulai dari SMP karena situasi ekonomi keluarga kurang bagus, jadi saya sudah mulai bekerja dan saat itu kalau tidak lazim lah anak SMP bekerja, tapi di saat-saat seperti itulah kita dibentuk karakter untuk menjadi yang disiplin, anak yang bisa bekerja keras, anak yang tahan bully, dan itu yang kadang-kadang yang sekarang jarang dimiliki ya anak-anak muda zaman sekarang karena mereka sudah di zona nyaman, sudah dicukupi orang tuanya. Malah itu justru yang lebih baik untuk di hari ke depan Oh iya. anak muda sebetulnya. Jadi kelas berapa kok mulai
kerja makasih. mulai SMP. SMP. Ya. SMP itu Steph, itu kan dimana kan kita kan mulai mencari jati diri kita Puber, kan. masa-masa puber. Nah, itu kan biasanya kalau bayangin nih, kamu jualan waktu itu, kamu merasa gengsi nggak? Iya sih, nih kalau aku iya sih. Gengsi kan? Heeh. Kita nanya aja ke Kohari langsung. Nah, Iya. Kohari sempat merasa gengsi nggak sama teman-temannya Kohari waktu jualan tuh? Ya Sempat nggak? pastilah, pasti merasa gengsi, merasa malu lah gitu. Kok seumur segini sudah bekerja harus bawa barang lah, waktunya bermain. Tapi karena situasi keluarga yang mengharuskan seperti itu, jadi gengsi, malu, dibully udah hilang semua, nggak ada. Iya. Yang penting kita taat sama papa, bisa sekolah ya sudah syukur itu aja. Oh, jadi dulu tujuannya untuk kerja itu pertama buat biayai sekolah ya, kok ya? Ya, Ya. jadi kalau memang kalau saya nggak mau bekerja, ya udah nggak sekolah. Oh gitu ya? Iya. Oke. Oke guys, kita lanjut. Nah, kalau kita pikir ya, kesuksesan itu cuma kita dapat waktu kita tuh udah lulus SMA atau enggak lulus kuliah. Tapi sebenarnya kok kan kita lagi semua ini rata-rata SMP SMA kan, kok. Iya. Nah, kita bisa nggak sih kok merintis kesuksesan itu dari sejak kita di bangku SMP SMA? Sebetulnya kesuksesan mulai dari kecil sih, dengan disiplin mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan tidak terlambat, dengan nilai yang bagus sebagai pertanggungjawaban kepada orang tuamu. Oh, jadi di sekolah itu bisa kan Om? Lewat apa tugas-tugas kayak gitu, organisasi gitu bisa kok? Bisa, biasanya begitu, harusnya begitu sih. Jadi kalau mengerjakan tugasnya terlambat, besok waktu mengerjakan pekerjaan di project ya gitu, juga ngasihkannya juga terlambat. Oh, kebawa ya kok? Terbawa Habit ya, kok? jadi habit, kebiasaannya, biasa terlambat, terus Iya, janjian sama orang juga terlambat, Waduh, siapa itu? bayar tagihan juga terlambat. Nah, Oke, itu habit mulai dari SMP sebetulnya. Oke. Oke, jadi habit dari sejak muda, sejak bangku SD, bangku sekolah itu sangat mempengaruhi karakter kita ya, kok ya? Ya, sangat pengaruh di masa saat kita kerja, saat kita mulai merintis karir. Oke kok, menyinggung soal karakter nih kok, seberapa penting sih di dunia kerja karakter itu? Ya. Bisa kasih contoh nggak kok? Ya, oke. Jadi karakter dalam dunia kerja sangat penting sekali. Jadi kalau kita punya karakter yang bagus, kita tidak punya modal pun bisa bekerja. Oh, itu ya. Ya, jadi misalkan dulu pernah saya kerjakan itu waktu SMA. Jadi waktu SMA dulu juga ada musim sepeda seperti sekarang ini. Ya. Orang semuanya pakai sepeda. Waktu itu saya cuma sebagai tukang servis sepedanya tetangga-tetangga. Akhirnya dikenalkan sama toko di salah satu di dekat Pasar Turi sana untuk beli spare part sepeda. Dan tokonya ini melihat mungkin ada peluang kalau saya berjualan. Jadi setiap hari Sabtu saya disuruh bawa barangnya toko itu, alat-alat sepeda untuk dijual di event-event hari Minggu. Jadi Minggu saya ya istilahnya buka lapak istilahnya, jadi bawa tiker kita jualan di lapangan itu. Setelah itu mereka beli, hari Senin kita kembalikan lagi, misalkan kita bawa 20 item atau 50 item, ternyata yang laku 10 atau 20 kita kembalikan ke tokonya hari Senin, kita total, oh yang laku ini kita bayar. Iya. Setelah itu nanti begitu lagi hari Sabtu kita ambil lagi, kira-kira yang eventnya ini event apa, kita ambil spare part ini kita bawa lagi. Itu tanpa modalnya cuma tiker sama karung plastik. Naik sepeda motor bonceng gini ke event itu sama tiker ke sana sudah. Modalnya cuma itu aja, tapi kita jualan bisa ratusan ribu, tapi zaman dulu ratusan ribu udah cukup gede gitu. Ya, tokonya waktu ngambil pun saya nggak perlu deposit apa-apa, cuma dibawain aja gitu. Karena modal karakter tadi, orang itu mempercayainya, merasa ini jujur, aman, ya dikasihkan. Malah setelah itu dikenalin ke tetangga sebelah minta juga dibawa barangnya ini gitu. Akhirnya bawa temen satu lagi untuk bawain barangnya itu tadi, bawa barang. Kita kan belum ada mobil, jadi pakai sepeda motor 2 gitu, bawa dua plastik langsing gitu aja, dibawa ke rumah, nanti hari Minggu di Bukalapak di sana. Oke, berarti kok sebenarnya skill sama karakter harus balance atau ada 70% 30%-nya atau gimana kok? Enggak, kalau karakter itu mutlak harus jadi karakter yang jadi karakter jujur. itu harus ya guys. Ya jujur, bisa dipercaya, punya tanggung jawab. Itu karakter yang mutlak. 3 itu penting ya. Ya penting. Jadi untuk skill nanti bisa menyusul. Kita sambil berjalan kita punya skill. Nggak tahu skill negosiasi atau skill teknis. Nah itu bisa menyusul.
Tapi kalau kita punya skill, nggak punya karakter, sudah hancur nanti. Oke, jadi guys, modal untuk sukses sudah 3 yang penting. Yang pertama tanggung jawab ya kok. Tanggung jawab, jujur, satu lagi apa? dan Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Sip, 3 itu ya guys, catat baik-baik. Oke Ci, lanjut Ci. Oke kok lanjut. Untuk bekerja apakah ada batasan umur? Ya. Kalau menurut saya sih kerja nggak ada batasan umur. Jadi mungkin saat ini SMP, SMA gitu misalkan ada peluang untuk ikut basar atau model-model online sekarang. Ya, jual online ya. Boleh, boleh ya. Tapi yang penting tidak mengganggu aktivitas belajarmu, tugasmu harus tetap benar-benar. selesai, nilainya harus tetap bagus sebagai Ya. pertanggungjawaban terhadap orang tuamu. Boleh bekerja tapi nilaimu harus benar-benar dijaga. Itu Iya. poinnya. Jadi guys, kalian boleh kerja aja tuh boleh lah. Tapi kalian tetap punya tanggung jawab sebagai siswa kan. Jadi jangan sampai pekerjaannya itu jadi pelarian kalian buat gak ngerjain tanggung jawab Iya. kalian sebagai siswa. Oke? Buat alasan sih Steph biasanya ya. Iya benar kayak Ya. kamu sih. Ya memang kadang-kadang gini, kadang-kadang anak-anak yang kuliah gitu kuliahnya udah sulit, nilainya udah jelek, terus pura-pura cari kerjaan. Nah kebetulan kerjaannya Makanya, dapat iya. juga. Nah akhirnya bilang ke orang tua mau kerja aja, ya. Padahal dia tahun depan udah jelas di DO. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi kalau sudah kondisi seperti itu terus belajar terus saja, belajar terus sampai lulus sampai selesai. Ya. Nanti baru bekerja. Oke kok. Ya. Berarti sekolah tuh tetap penting toh kok. Tetap penting. Masih penting kan? Masih penting, harus dan. Jadi kalian kalau lagi sekolah, kalau kalian masih bisa sekolah sampai sekarang ini, tetap pertahankan tugas-tugas kalian dikerjakan dengan baik. Yang lain itu harus dikerjakan baik. Soalnya itu juga membentuk karakter kalian dari situ. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kok di waktu kita kerja itu kan pasti kita mengalami namanya kerugian, ditinggal customer, terus maksudnya cuannya sedikit dan lain-lain kan, Bo. Tapi gimana sih cara kita membangun mindset kita supaya waktu kita bekerja atau merintis kesuksesan itu kita tuh bisa punya mindset pada saat kita jatuh kita langsung bisa berdiri tegak lagi gitu loh, Bo. Jadi nggak sampai jatuh ya apa gitu, Bo. Jadi segala sesuatunya kita harus memulai melibatkan Tuhan. Saat kita melibatkan Tuhan, kita dapat tuntunan, kita Ya. dapat arahan. Karena untuk meraih sukses di awal-awal itu sangat mudah. Oke, Sangat mudah, mudah, guys. ya. Jadi Mudah. sangat mudah. Tapi setelah sukses kita mempertahankan itu yang susah. Ya, Kalau benar, kita benar. tidak dalam benar-benar melibatkan Tuhan, kita bisa jatuh dalam kesombongan, atau kita kadang-kadang bisa buta huruf. Oh, buta huruf gimana kok itu? Nah, kalau dalam Tuhan kan kita tetap dituntun harus benar-benar jujur, harus benar tahu ini hak dan kewajiban. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita akan lupa. Oh ini hutang, ini piutang, ini mobil orang, ini barang orang kita pakai semuanya. Oh, Ya jadi kan jadi nggak bisa membaca gitu. Jadi buta huruf bahasa bisnis sekarang itu seperti itu. Oh itu buta huruf itu punya hutang nggak merasa punya hutang. nggak sadar diri dong itu. Nah, ya itu kalau kita melibatkan Tuhan kita tahu tuh. Oke. Oh iya karakter Kristus tidak seperti itu gitu. Kayak kamu sih Steph. Lanjut. Lanjut. Ayo, sih. Oh, oke. Apa sih kok tadi kan menyinggung soal Tuhan. Ya. Oke. Apa bedanya berbisnis waktu sukses dengan Tuhan dengan berbisnis waktu sukses itu tanpa Tuhan itu apa bedanya sih? Kok. Soalnya kan kalau misal ya hukum alamnya tuh ya kok kalau kita kerja keras pasti kita dapat untung cuannya lebih gede toh. Kok. Nah, Kalau apa sih kerja ya kok kita kan bedanya? dikit atau dapatnya? Ya sebetulnya banyak orang yang menyamakan antara melibatkan Tuhan dan karena banyak juga orang yang sukses tanpa melibatkan Tuhan. Iya. Tapi orang-orang yang sukses tanpa melibatkan Tuhan mungkin dia suatu saat akan jatuh karena tidak ada karakter Kristus tadi. Tapi kalau anak-anak Tuhan kan tetap dijaga sama Tuhan. Iya. Tetap dijaga sama Tuhan. Oh ya kamu sekarang lagi sukses, sudah sukses, tetap dekat sama Tuhan. Mungkin mau melari kemana ingat Tuhan lagi, nggak jadi lagi. Mau lari kemana, mau nggak jujur ingat Tuhan lagi, nggak jadi lagi. Jadi bisa kembali ke dalam jalan yang benar. Kok pernah nggak sih kok bisnisnya kok ini jatuh terus ditolong Tuhan? Pernah nggak? Pernah sih. Jadi bukan jatuh seperti apa? Karena bisnis ordernya berkurang. Ordernya berkurang, jadi karyawan juga banyak yang nganggur kan gitu. Waktu itu saya ketemu dengan teman saya, partner saya. Waktu ketemu dia juga ada
ada yang ngasih tahu gitu loh, kamu berpartner sama orang ini aja. Oh. Jadi mereka juga akhirnya setelah berlangsung berapa bulan mereka bersaksi. Aku waktu ketemu kamu aku dikasih tahu lah sama Roh Kudus, kamu berpartner sama ini aja. Memang anak Tuhan juga. Saya melihat, Tuhan luar biasa ya, karena dia lebih senior dari saya. Juga langsung saat itu juga dapat pekerjaan banyak dari mereka itu. Dengan berpartner dengan mereka dapat pekerjaan. Jadi Tuhan kayak langsung kirimkan bantuan. Kirimkan malaikatnya yang di luar pemikiran dan rencana kita. Iya. Atau ngapain kok diketemukan sama orang ini? Gitu. Itu guys, jadi even kita, maksudnya kita tuh lagi kayak dalam keadaan susah ya, mungkin dalam diri kita kayak aduh kok nggak bisa ya, tapi tenang aja, Tuhan kita tuh Tuhan yang nggak pernah ninggalin kita, Tuhan tuh selalu melihat kita loh, even kita nggak tahu waktunya kapan ya kan Ci, tapi Tuhan pasti kirimkan bantuan, Tuhan nggak akan biarkan anak itu sesusah apapun, jadi kita diberikan kesusahan pun juga dalam batasannya kita, jadi nggak mungkin kelewat dari batasnya kita. Dan tetap ingat, kalian juga harus berjalan dengan karakter yang anak Tuhan punya. Kalau enggak ya sama saja Ya kan sama saya. aja. Oke. Lanjut Chef. Oke, aku ya. Ada nggak sih kok perbedaan fokus sukses pada waktu kita ngikut sama Tuhan sama nggak? Maksudnya kayak gini kok. Perbedaannya waktu kita fokus terhadap Tuhan sama fokus kita sukses terhadap dari pandangan Santai Chef, jangan grogi, santai aja. bentar aja. Santai. Kita bincang santai nih. Oke, ulang. Oke, ya. Ada nggak sih kok perbedaan fokus sukses dari pandangan dunia sama fokus sukses dari pandangan Tuhan? Ya, mantap. Oke. Jadi gini, pandangan sukses orang dunia itu meningkatkan kapitalisme yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, omset mungkin, atau istilahnya cuan sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan orang yang lain dirugikan, atau ini benar apa tidak bisnisnya, tanpa memikirkan itu. Oh iya. Tapi kalau kita anak-anak dalam Tuhan, kita harus benar-benar mempertimbangkan karakter Kristus. Jadi Kayak gimana, bisnis Coach? yang benar, bisnis tidak melarikan uang orang lain, Oke. tidak menipu orang lain, tidak merugikan, tidak menipu karyawan, tidak merugikan partner kita. Jadi kita ini menjadi terang di dalam usaha itu, kita menjadi berkat buat mereka. Mereka melihat bisnis orang ini benar, walaupun istilahnya orangnya nggak melihat, tapi kita tetap berperilaku benar. Iya. Kita jadi terang di antara para pebisnis yang gelap-gelap atau remang-remang itu. Oke, betul. Karena kebanyakan pebisnis itu semua remang-remang. Oh, Tapi kalau, remang-remang itu gimana? nah, kalau dilihat jujur. Begitu orangnya partner kita nggak melihat, mereka sudah nggak jujur. Muka dua. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Harus benar-benar walaupun mereka tidak melihat, istilahnya misalkan waktu sudah jatuh tempo belum ditagih, kita harus segera bayar. Salah satu contohnya itu kita sudah janji tanggal 30, mereka tanggal 30 nggak nagih, kita tetap bayarkan. Jangan sampai nunggu mereka nagih tanggal 5 baru ditagih. Jangan sampai seperti itu. Jadi mereka akan melihat, orang ini loh, walaupun belum ditagih sudah membayar. Jadi kita bilang anak Tuhan, wah, jadi terang. Oke. Oke. Jadi gini ya kok, kalau misalnya dari pandangan dunia ini sukses tuh ngecuan sih pokoknya. Iya. Ya. Dari pandangan ngecuan sih. Tapi kalau dari pandangan Tuhan, kita lebih kayak bisa memperkaya orang itu tersebut ya kok. Nah, justru kalau kita dalam Tuhan, kita bisa benar-benar lebih sukses. Sukses yang sejati. Orang melihat, kita misalkan contohnya tadi tanggal 30 kita harus bayar. Nah, kita tanggal 30 kita bayar. Berarti kita ini orang sukses di mata orang dunia. Karena mereka lebih mempercayai, orangnya nggak usah ditagih, sudah bayar. Jadi besok mau pinjem berapa, saya pinjemin. Dipercaya. Kunci sukses salah satu juga dari karakter seperti Kristus itu. Oke. Ci, kita ini udah tepuk tangan sih guys. Oke, kok hari ini kita udah sampai di penghujung acara ini. Jadi aku mau kasih tips-tips gini buat anak-anak muda di luar sana. Ada nggak sih kok tips-tips buat mereka tuh untuk bisa sukses kok? Jadi untuk anak-anak muda, untuk tipnya untuk menjadi sukses tadi udah saya sampaikan. Jadi ya jujur, punya karakter yang bertanggung jawab, terus juga mempunyai komitmen yang kuat. Dan sukses itu bukan hanya diukur dari berapa uang yang kita dapat, tapi
diukur dari bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita dan memancarkan kasih Kristus, juga menjadi terang di dalam lingkungan bisnis kita itu. Kita menjadi memuliakan nama Tuhan. Oke, jadi kayak contohnya tadi tuh ya kok, kayak Iya. misal bayar jatuh tempo tepat waktu itu secara nggak langsung bisa memberkati orang yang di luar sana ya kok ya. Ya, jadi orang itu merasa juga kita berkati. Oh ya, mungkin loh orang itu lagi butuh uang juga. Ternyata uang kita yang kita bayar ini tepat waktu. Jadi mereka Iya. bisa membayar ke tempat lain juga kan. Nah, iya. Nah, dengan begitu kita sudah menjadi berkat buat mereka. Oke, Ci, kamu ada pesan-pesan nggak sih buat orang muda di luar sana? Aku ada sih. Jadi dari beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab, yang kejawab sama aku hari, yang aku dapat kayak gini guys. Money is not everything. Oke, Uang bahasa itu Inggris. bukan segalanya. Oke. Uang itu hanya alat di mana kita bisa menjadi saluran berkat atau enggak. Semua berada di tangan kita sendiri. Kalau kita dapat membuat uang itu menjadi hal yang positif, itu akan jadi buat berkat, akan jadi berkat buat kita. Kalau uang kita pakai dengan salah gunakan, itu akan menjadi dampak buat kita yang enggak Tuhan mau buat diri kita. Jadi mungkin kok hari ada pesan enggak buat anak-anak muda nih, terutama SCC Youth? Oke, SCC Youth. Jadi mungkin ini generasi muda, pebisnis muda, tetaplah berpegangan pada karakter Kristus yang benar. Karena saat kamu melakukan itu, sukses, uang semua akan mengejar kamu, bukan kamu yang mengejar uangnya. Benar. Betul. Mantul. Udah? Udah. Kalau kamu Steph, apa Steph? Kalau aku dari talk show ini yang paling mengena itu ini guys, kan kita lagi di SMP SMA itu kan. Jadi aku pesan kerjakan semua tugas kalian itu dengan baik. Deadline-nya ya diikutin, jangan telat kalau mau Ya, sekolah betul. karena itu membentuk habit kalian loh. Jangan sampai waktu kalian sudah lulus, kalian belum kebentuk habitnya seperti itu. Malah nanti ntar kalau nyari kerjanya tambah susah dong, ya nggak sih? Betul, itu sangat mempengaruhi juga karakter itu. Itu. Kamu Oke. juga harus gitu loh sih. Ya, aku selalu sih. Oke. Oke guys, kita sudah di penghujung acara. Thank you buat Ko Hari Ya, untuk thank kesempatan you, Ko. waktunya, jamnya kita bisa ngomong-ngomong bareng, bincang-bincang bareng. Oke, ya. Oke guys, see you next week. Dadah. Halo guys, selamat berjumpa kembali dalam ibadah SCC Youth Online. Saya percaya baru aja kita mendengar tentang talk show tentang sebuah kesuksesan. Ya, sering banyak dari kita menilai sebuah kesuksesan itu dari apa yang kita capai, apa yang kita punya, jabatan yang kita miliki, posisi. Semakin tinggi posisi kita, maka kita merasa kita sudah menjadi sukses. Semakin banyak uang yang kita miliki, kita merasa kita menjadi orang sukses. Sukses ukuran dunia diukur dari apa yang kau punya, apa yang kau capai. Bila sudut pandang setiap kita hanya berpikir kesuksesan itu dinilai dari uang, maka cara kita memandang sesuatu juga akan dari sudut pandang uang. Kita akan menganggap waktu itu adalah uang dan uang adalah segalanya. Kalau kita memiliki uang, kita merasa kita bisa apa saja. Tapi benarkah demikian guys? Bagaimana kesuksesan di mata Tuhan? Tuhan tidak pernah menanyakan seberapa banyak uangmu. Tuhan tidak pernah bertanya kepada setiap kita saat nanti kita menghadap kepada Tuhan. Seberapa banyak yang kau punya, seberapa banyak rumahmu, mobilmu, seberapa tinggi posisimu. Tapi sukses di mata Tuhan yang ingin saya bagikan malam hari ini. Mari kita baca sama-sama di Matius pasal 25. Kita buka di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan baca ayat 34 sampai 36 saja. Ayat ini berkata bahwa dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sukses versi dari Tuhan adalah saat kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saat dengan apa yang kita punya, kita menjadi berkat dengan apa yang kita miliki. Tidak ada yang salah bila engkau mau sukses, mengejar untuk menjadi kaya, memiliki uang yang banyak. Tapi yang menjadi masalah, saat engkau diberi uang yang banyak, apa jadinya uang itu di tanganmu? Apakah kita bisa menjadi seorang pengelola yang baik?
dengan keuangan yang kita punya, apakah engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain? Sukses dari kacamata Tuhan bukan seberapa banyak yang engkau punya atau miliki, tapi sukses di mata Tuhan seberapa banyak engkau bisa memberi. Guys, hidup ini cuma sekali. Tuhan tidak pernah mau hidup kita cuma diisi dengan motivasi hanya mencari uang, uang, dan uang. Ya, musuh terbesar dari Tuhan adalah Mamon. Firman Tuhan berkata di 1 Timotius 6 ayat 10. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan ini jelas mengatakan, tidak ada yang salah dengan uang. Tapi saat engkau cinta akan uang, itu menjadi sumber kejahatan. Engkau sebagai orang-orang muda sangat suka dengan definisi cinta. Dan saya rasa semua sudah mengerti arti cinta. Waktu engkau mencintai seseorang, engkau akan mati-matian melakukan segalanya untuk orang yang engkau cintai. Benar? Engkau rela mengorbankan segalanya untuk apa yang namanya cinta. Bila engkau ada di posisi hatimu cinta akan uang, disitulah akan kejahatan itu mulai timbul. Kebanyakan orang yang cinta akan uang akan menghalalkan segala cara. Berapa banyak guys dari orang-orang muda yang benar-benar mati-matian bekerja, mau meraih kesuksesan dengan mengukur banyaknya pundi-pundi uang yang ada di tabunganmu, berapa banyak saldomu, tapi yang Tuhan mau tidak cukup mengumpulkan uang. Dari talkshow tadi kita sudah menyimpulkan bahwa kesuksesan yang sejati, modal yang sejati untuk sukses tidak diukur dengan banyaknya uang yang kau punyai. Tapi seberapa banyak saat Tuhan memberkati hidupmu, maka uang di tanganmu itu bisa kau gunakan, bisa kau manage dengan baik untuk menjadi berkat buat orang lain. Pesan saya bagi orang-orang muda malam hari ini, biarlah engkau tidak dikuasai uang, tidak ada yang salah dengan uang. Tapi bagaimana engkau menjadi orang muda saat uang ada di tanganmu? Apakah engkau menjadi orang muda yang sukses tetap takut akan Tuhan? Karena kenyataannya banyak orang muda setelah diberkati sukses dengan memiliki segalanya, memiliki uang yang banyak, justru mereka jauh dari Tuhan. So, pastikan guys, malam hari ini engkau menjadi orang muda yang sukses, yang benar-benar menjadi orang muda seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau setiap kita menjadi sukses. Tuhan tidak mau ada dari satupun dari kita yang tidak sukses. Tapi pertanyaannya, saat kesuksesan itu datang atas hidupmu, apakah engkau memastikan bahwa engkau memiliki karakter yang kuat di dalam Tuhan? Engkau tetap memiliki nilai-nilai yang kuat di dalam Tuhan? Atau engkau menjadi hamba uang? Atau engkau akan diperbudak dengan uang? Jawabannya, saya percaya malam hari ini, bila pertanyaan itu datang atas hidupmu, so pastikan engkau menjawab dengan benar di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang muda yang bisa dipercaya, bertanggung jawab, karena itu modal. Saat engkau muda saat ini, engkau lagi di bangku sekolah, mungkin kau belum sempat berbisnis, tapi pupuklah karakter, bisa dipercaya, bertanggung jawab, seperti tadi talk show yang disampaikan oleh narasumber kita. Di mana value tentang kepercayaan, bisa dipercaya dan bertanggung jawab, itu yang akan membawa engkau pada sebuah kesuksesan. So, jadilah orang muda yang bertanggung jawab, bisa dipercaya, karena saat kesuksesan itu datang, maka engkau tidak akan menjadi orang muda yang cinta akan uang, bahkan menjadi hamba uang. God bless you. Guys, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Satu hal, saya cuma menantang untuk orang-orang muda. Jangan engkau menjadi orang muda yang diperbudak oleh uang, sampai kau harus menghalalkan segala cara. Biarlah firman Tuhan berbicara dalam hidupmu untuk membebaskan engkau dari mindset, dari setiap paradigma yang salah, bahwa sukses satu-satunya hanya diukur dengan uang. Tapi biarlah engkau memiliki kata-kata sukses, arti sukses yang sesungguhnya karena engkau memiliki Tuhan. Biarlah itu terjadi atas hidupmu. Saya akan doa berkat sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu tentang kesuksesan yang sesungguhnya.
bahwa kami orang-orang muda Tuhan mengerti arti sukses yang sesungguhnya. Bahwa sukses yang sesungguhnya saat kami bisa memberi bagi orang lain. Kami menjadi berkat. Hidup kami berkarya dan berguna bagi orang lain Tuhan. Hamba melepaskan berkat bagi orang-orang muda. Tuhan, lepaskan setiap orang-orang muda yang ada dari setiap kuasa mamon, roh cinta akan uang. Mereka tidak diperhamba oleh uang, tapi biarlah Kristus yang menjadi pusat atas hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang muda yang berfokus hanya kepada Tuhan untuk meraih kesuksesan. Karena kami percaya Kau telah memberi kesuksesan bagi setiap orang-orang muda yang menaruh harapannya, yang mengandalkan Kau saja Tuhan. Terimalah blessing dari Tuhan. Malam hari ini dimanapun kau berada, terimalah kesuksesan yang dari Tuhan atas hidupmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in the hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proved of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. And this is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. You are love, You are here, my Lord. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm fit to be